Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali ke program Suntiang Nagari. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Dan seperti biasa ya, narasumber kita yang setia selalu menemani kita di program Suntiang Nagari adalah dari organisasi Bundo Kanduan Sumatera Barat. Untuk sesi pertama sudah bergabung bersama kita Bundo Rosneli Bur, Dr. Endah Hajah Rosneli Bur. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bundo? Alhamdulillah baik. Iya, sehat ya. Baik, untuk tema kita pagi hari ini Bundo, penguatan peran keluarga dalam pelestarian dan pewarisan nilai-nilai budaya Minangkabau. Ya, nah silakan pengantarnya Bundo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya para pendengar RRI Pro 4 Padang dan sanak-sanakan padonya nangadang indak disabri endala, mangkete indak disabri enamo, di mana saja berada. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dalam melaksanakan tugas-tugas harian. Syukur alhamdulillah, hari ko Selasa tanggal 26 Oktober 2021 awak basuh balik dalam acara Suntiang Nagari yang disiarkan oleh RRI Padang. Tema awak hari ko penguatan peran keluarga dalam pelestarian dan pewarisan nilai-nilai budaya Minangkabau. Sama satunya, sebagaimana awak tahu bahwa Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang mempunyai kawasan, bahasa dan budaya, adat dan budaya Minangkabau, mempunyai spesifik dan karakteristik tersendiri, menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat Minangkabau yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Pada tatanan adat dan budaya Minangkabau dalam sistem kekeluargaan telah mengatur hubungan, hak dan kewajiban setiap orang yang tergabung dalam dua unit terpenting, yaitu pertama keluarga kaum atau extended family, dan kedua keluarga batih atau nuclear family. Di dalam keluarga kaum atau suku, perempuan mempunyai kedudukan yang menentukan di samping mama dan kepala kaum. Perempuan ditempatkan sebagai pemilik sebuah harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun menurut garis ibu, sedangkan laki-laki berhak untuk mengatur pemakaiannya. Keluarga kaum dipimpin oleh seorang penghulu atau mama. Sebuah kaum mulai dihitung dari sejak samande, yaitu satu ibu, sanenek, sesajurai, saninya, sakaum, sasuku. Sedangkan dalam keluarga bati terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga bati dipimpin oleh suami sebagaimana susunan keluarga yang dikenal masyarakat secara umum. Di dalam keluarga bati, perempuan tidak saja sebagai seorang istri, tetapi adalah sebagai duta dari kaumnya. Berarti bahwa kedudukan dan peranan perempuan baik di dalam kehidupan keluarga bati maupun dalam kehidupan keluarga kaum bukanlah hanya sebagai pelengkap laki-laki dalam kaum atau tidak pula mempalamakan diri terhadap suami. Sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau telah menempatkan kedudukan dan peranan perempuan begitu strategis. Di dalam kaum, selain sebagai pemilik harta pusaka, perempuan juga harus memberi warna, arah, pendidikan bagi semua anggota kaumnya, terutama terhadap
anak-anaknya atau keponakan-keponakannya. Dalam pelaksanaan peradaban, perempuan berada pada kedudukan sebagai pengawal moral kaumnya. Jika para penghulu misalnya berfungsi sebagai basis hukum dalam menentukan berbagai kebijakan, maka perempuan berada pada basis moral yang bertahan pada nilai-nilai, norma-norma, kepatutan, dan kepantasan. Bila para penghulu yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, pertama kali yang akan menegurnya adalah perempuan di dalam kaum itu. Teguran akan disampaikan oleh ibu atau neneknya atau saudara perempuannya yang dituakan dari penghulu itu. Bila ada satu anggota punya kemampuan lebih, kelebihan itu akan didistribusikan oleh perempuan atau ibu kepada anggota lain yang kurang mampu. Perempuanlah yang mengatur, memberikan penghargaan kepada semua anggota atau terutama kepada semua laki-laki yang ada di dalam kaumnya. Perempuan lebih apresiatif dan sangat kondisif untuk meredam berbagai ketegangan yang terjadi antara anggota di dalam kaum. Keterikatan seorang individu suku Minang terhadap kedua bentuk keluarga ini sama kuatnya, walaupun seorang perempuan telah kawin misalnya dan dia telah bersama suaminya meninggalkan kampung. Setiap anggota kaum akan selalu menjaga kaumnya dari segala hal di bawah pimpinan mama kepala kaum. Komunalitas yang kuat seperti ini menyebabkan terpeliharanya seluruh anggota kaum dari berbagai penyimpangan, dari berbagai tindakan yang tidak baik, baik penyimpangan dalam hukum adat maupun dalam penyimpangan agama yang dianutnya. Di dalam keluarga bati atau nuclear family adalah kesatuan keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak sebagaimana disebutkan di atas tadi. Di dalam keluarga bati, perempuan adalah mitra dengan suaminya. Seperti dua sisi mata uang, dia bukanlah hamba, bukanlah budak, bukan pemuas nafsu, bukan pengumpul harta dari suaminya, apalagi memonceng-monceng kemasyhuran suaminya. Tua akan kehormatan perempuan mengikuti tua dan kehormatan kaumnya. Kehormatannya tidak ditentukan oleh siapa ia menjadi suaminya, tetapi sebagai apa dia di dalam kaumnya. Sebagai perempuan biasakah, sebagai ibukah, sebagai perempuan utamakah. Dia merupakan duta dari kaumnya. Hakikat dari konsep perkawinan Minangkabau adalah mempertemukan dua buah kaum atau suku, kaum suami dengan kaum suku istri. Ataupun dalam bahasa agama disebutkan bahwa hakikat dari konsepsi perkawinan di Minangkabau lebih ditekankan pada unsur kuahnya dan persaudaraan. Oleh karena itu, baik suami maupun istri harus saling hargai-menghargai, hormat-menghormati. Suami tidak boleh merasa menjadi satu-satunya tempat bergantung bagi istri. Begitu pula sebaliknya, istri bukan satu-satunya orang yang tercinta di bumi ini. Hal ini berarti bahwa dalam perkawinan suatu patron yang rasional harus diterapkan. Peranan dan kedudukan perempuan di dalam sebuah keluarga bati, selain dia harus dapat memenuhi semua apa yang diperlukan suaminya, dia juga harus dapat memberikan kontribusi yang nyata dan jelas bagi kaumnya. Perempuan tidak mungkin tercerabut dari kaum atau sukunya walau telah bersuami dengan siapapun. Tidak ada yang berkuasa atas yang lain, karena yang berkuasa itu adalah adat dan aturan dalam kaum. Masalahnya sekarang, karena berbagai faktor seperti tempat tinggal yang berjauh atau karena masalah ekonomi, kehidupan keluarga yang secara berkaum dulu sekarang sudah bergeser. Kecenderungan pola keluarga kecil atau inti banyak yang telah dilakukan, sehingga hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta pola menetap yang cenderungnya menyokongkan perempuan semakin jauh dari kerabat materialnya. Sesungguhnya menurut Stockard dan Johnson, status
perempuan lebih tinggi dalam masyarakat materinya dengan pula tempat tinggal di materinya selama ia terus hidup dalam kerabat materialnya. Komunitas yang kuat seperti yang dilaksanakan selama ini yang menyebabkan terpeliharanya anggota kaum dari berbagai penyimpangan, tapi karena kecenderungan melakukan keluarga kecil, maka tentu kekerabatan dalam kaum telah melonggar. Kalau dalam keluarga kaum dulu pada pola asuh bersama terhadap anak-anak, banyak yang mengasuh anak-anak, banyak yang melihat anak-anak, banyak ada neneknya, ada kakeknya, ada ceceknya, ada kakaknya ikut memperhatikan anak-anak, banyak yang menjaga agar tidak sampai bertingkah laku menyimpang ini. Anak-anak banyak tidak mendapatkan pengawasan dari banyak keluarga kaum, baik keluarga dari ibu maupun keluarga dari suami. Yang mengasuh mereka hanya ayah dan ibu saja, sementara ayah dan ibu sibuk dengan tugasnya masing-masing. Peranan perempuan yang berada pada basis bawah yang bertahan pada nilai-nilai norma-norma kepatutan dan kepantasan tersebut tidak dapat dijalankan. Akhirnya persoalan ini tentu akan berakhir pada moral kepada anak yang tanpa mendapat pengawasan yang banyak dan yang tidak dapat melakukan, sehingga bisa berbuat penaunya melakukan penyimpangan. Keluarga kehilangan keteladanan bagi anak-anaknya. Keluarga dibawa kesibukan dalam urusan masing-masing. Padahal keluarga adalah madrasah utama dan pertama bagi anak-anak. Keluarga adalah merupakan fondasi awal tumbuh kembangnya. Di dalam keluarga lah nilai-nilai agung itu pertama kali ditanamkan. Keluarga adalah dasar dan kunci tegaknya, runtuhnya sebuah peradaban. Oleh karena itu, perlu diperhatikan anak-anak jangan sampai kehilangan arah, sehingga terjebak kepada tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari segi adat maupun dari segi agama yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada dalam adat dan budaya Minangkabau. Penyimpangan perilaku dari anak bukanlah anak sebetulnya yang salah, tapi pengendalinya yang kurang, tidak diberikan rambu-rambu kepada anak. Oleh karena itu perlu kembali kita pikirkan untuk kembali kepada kaum, membenahi keluarga inti dan keluarga kaum sesuai dengan tatanan adat Minangkabau. Perempuan atau ibu perlu tempatkan diri kembali sebagai perempuan Minangkabau, bukan hanya sebagai istri si A, bukan sebagai istri si B. Dandani kembali tata cara dan etika bamama bakamanakan baipah batadusan sumando menyumpado dan sebagainya, mendemi keutuhan pendidikan dan pengawasan terhadap anak-anak anggota kaum penguatan keluarga. Peranan perempuan yang berada pada basis moral yang bertahan tadi nilai-nilai nama kematian akhirnya bermuara kepada anak. Mereka kembali nilai-nilai rasa kebersamaan, rasa milik bersama, rasa keterikatan dalam keluarga besar. Tumbuhkan kembali pola asuh bersama dengan keluarga kaum, walaupun bertempat tinggal jauh, tapi itu dalam yang sekarang teknologi itu bisa, hubungan itu bisa dilakukan dengan jalan keluarga bersama. Tumbuhkan rasa percaya diri bahwa keluarga berada pada tempat yang strategis terhadap pelaksanaan ajaran-ajaran agama, adat dan budaya Minangkabau. Keluarga bakti agar kembali merangkul dan memberikan perhatian yang penuh terhadap hubungan kekerabatan matrilineal, peranan perempuan utama, mamanya, anak, nenek, bako, baki dalam keluarga suami. Harkat dan martabat perempuan harus terus untuk tetap ditegakkan dan diperhatikan dengan baik
dan dipelihara bersama oleh perempuan itu sendiri. Perkuat fungsi dan keberadaan nenek mama dalam masing-masing kaum sebagai pengontrol, pemberi arah, penyayang, dan pengarah. Dengan demikian, anggota kaum terutama anak-anak akan merasa terlindungi, akan merasa diperhatikan, dan akan merasa terarah. Hidupkan kembali tegur sapa antar sesama anggota, antara masyarakat yang selama ini kurang tidak ada lagi. Bagaimanapun juga suatu pendidikan atau pembinaan harus melakukan kontrol yang ketat. Tanpa kontrol, pengarahan, pembinaan, keteladanan, contoh, suatu proses pendidikan dalam tentuan ke orang kerja tidak akan jalan menurut semestinya. Sekian pembinaan. Baik, baik Bunda. Nanti akan dilanjutkan bersama Bunda Mayunita ya Bunda ya. Halo Bunda. Ya, nanti akan dilanjutkan di sesi kedua bersama Bunda Mayunita ya Bunda ya. Baik, Bunda, terima kasih banyak Bunda untuk pagi hari ini. Sehat terus ya Bunda. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sahabat budaya, itu tadi Bunda Rosneli Bun untuk sesi pertama ini di pengantar Suntiang Nagari ya, tentang penguatan peran keluarga dalam pelestarian dan pengawasan nilai budaya Minangkabau. Kita akan kembali ke sesi kedua nanti setelah yang berikut ini bersama Bunda Mayunita. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Padang.
sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali di sesi kedua untuk program Suntiang Nagari. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama Bundo Mayunita. Halo, assalamualaikum Bundo May. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo. Iya, selamat pagi Bundo. Apa kabar Bundo? Sehat? Alhamdulillah. Oke Bundo, tema kita pagi hari ini adalah tentang penguatan peran keluarga dalam pelestarian dan pengawasan nilai budaya Minangkabau. Tadi di sesi pertama sudah ada pengantar Bundo Rosneli Bur nih Bundo. Nah silakan Bundo Mayunita. Ini kalau menurut Bundo tadi peran-peran yang sudah disebutkan oleh Bundo tadi ya, kebanyakan ini perannya dimiliki oleh perempuan ya Bundo sebagai Bundo kandung. Nah tapi tentunya peran ini tidak bisa berjalan dengan sendiri. Nah apakah peran-peran yang lainnya juga sudah mendukung Bundo? Ya, terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar dengan Patriarman Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah, salam sehat dan bahagia selalu. Allah selalu melindungi kita. Berkaitan dengan tema hari ini, tadi Bundo Rasulullah, kami manggil beliau Bundo sudah membentangkan panjang lebar tentang tatanan kehidupan orang mulai dengan tata nilai sesuai dengan filosofi adat Basandi Sara Basandi kita punya. Terkait dengan yang dilakukan pesan tadi, mungkin yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tanda yang dipegang oleh perempuan Minang. Seorang sosok perempuan Minang adalah ibu dalam rumah tangga, yang oleh menurut tadi adalah keluarga bakti. Keluarga bakti itu adalah ayah, ibu, dan anak. Nah, berkaitan dengan itu, mungkin bisa kita ketengahkan tiga peran perempuan dalam keluarganya. Ini dalam keluarga bakti itu. Yang pertama, peran produktif menyangkut kelangsungan hidup manusia dan keluarganya, jadi suami dan anak-anaknya. Misalnya melahirkan, fungsi melahirkan, kemudian menyusui, memelihara dan mengasuh anak. Kemudian kalau di pedesaan, ayah itu belum masuk ke rumah, harus dijemput ke sungai atau ke gunung. Kemudian membersihkan rumah, memasak, menjahit, dan sebagainya. Itu adalah fungsi produktif seorang perempuan dalam keluarga bakti yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup keluarganya, suami dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, seorang perempuan dalam keluarga baktiku juga memiliki peran produktif menyangkut kegiatan yang langsung memberikan atau menyumbang pendapatan kepada keluarganya. Kalau perempuan-perempuan di pinggiran atau di pedesaan, dia bisa bertani, beternak, berkebun, dan lain-lain. Dan ada juga nanti akan menjalankan profesi-profesi sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Perempuan itu menjadi anggota legislatif, ada yang sebagai pegawai negeri, ada yang pengusaha, dan lain-lainnya. Yang jelas, aktivitas yang dilakukannya itu menyumbang pendapatan kepada kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian yang ketiga, peran sosial. Peran sosial mencakup kepada tidak hanya pengaturan keluarga semata, tetapi juga
bersosialisasi dengan orang lain. Misalnya ikut dalam kelompok dasaisme, kemudian dalam kelompok-kelompok pengajian RT, ada organisasi di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan lain-lain. Nah, semuanya itu adalah peran-peran yang dilakukan oleh perempuan sebagai keluarga bakti. Dan memang perempuan tadi disampaikan juga oleh Bendoro, perempuan itu juga adalah sebagai pewaris tatanan nilai-nilai dalam para anaknya. Karena keluarga itu adalah madrasah pertama bagi anak. Keluarga adalah simpul yang ada dalam keluarganya. Perempuan atau ibu adalah simpul penemu yang ada dalam keluarganya, yaitu bapak, anak, dan ibu sendiri. Kemudian ketika perempuan berada dalam komunitas kolektivitas kaumnya, maka perempuan itu memiliki peran yang ganda juga, peran yang banyak juga. Tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Bung sebagai pemilik harta pusaka, harta yang dimiliki oleh kaumnya. Jadi perempuan tidak hanya sebatas ibu dalam keluarga bakti, tetapi juga adalah anggota kaumnya. Dan dimulai dari samande, kemudian sanenek, sajurai, sakaum, sampai kepada sasuku. Malahan kalau kita di Minang, sanatari itu kita betul sanak juga, walaupun lain suku. Makanya ketika persaudaraan ikatan batin yang paling kuat itu terasa bagi orang Minang ketika kita berada di luar lingkungan Sumatera Barat misalnya, ketika kita pergi ke Pulau Jawa atau kemana. Kalau sudah kata orang bahasa menunjukkan bangsa, kalau kita sudah bahasa Minang, langsung ditanya, lima di Padang, lima di Padang Bundu. Itu kedekatan rasa orang Minang, merasa senasib sepenanggungan. Jadi memang perempuan bagi orang Minang ini adalah usai calo tumpankan, kapai sampai datanya, kapulang sampai bapak itu. Dan itu ketika kita sandingkan dengan kebijakan kehidupan berbangsa dan bernegara, itu sudah memberikan sumbangan positif bagi negara kita. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu amandemen keempat, pada alinea keempatnya dikatakan bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar. Tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional tidak hanya diukur dari ekonomi semata, tetapi terutama dilihat dari sumber daya manusianya. Untuk membangun sumber daya manusia terletak kepada bagaimana terbangunnya keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera dan bahagia terletak bagaimana seorang perempuan mampu menempatkan dirinya pada aras-aras yang seutuhnya. Ketika dia berada di rumah tangga, apa peran yang harus dilakukan? Ketika dia berada pada peran sosial kehidupan bermasyarakat, dan apa yang harus ditampilkannya? Begitu juga
sebagai perempuan Minang ketika berada pada peran keluarga besar yang ada dalam kaumnya, sebagaimana yang diuraikan tadi, maka perempuan apa yang harus dilakukan. Demikian juga penguatan peran itu tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga bagaimana semua berperan dalam penguatan dalam pelestarian dan pewarisan nilai-nilai adat. Karena bagi Mia Mama juga ada perannya. Kalau aku ke Cambalindil dan memerlukan mau menari kasar wasu. Karena di pangku kemanakan di Tindil, orang kampung dipatenggangkan jago nagari Jambinasu. Jadi ketika yang disampaikan oleh pendahulu tadi bisa bersama-sama. Untuk kandung, Mia Mama, Kamanakan, pemerintah, semua elemen masyarakat bersatu padu dalam pelestarian nilai-nilai adat untuk diwariskan kepada generasi masa depan, maka insya Allah Minangkabau akan selalu menjadi etnis yang terbaik dalam mewariskan nilai-nilai adat dan budayanya. Amin, amin, amin. Ketika kita coba pahami banyak literatur yang kita coba baca, tidak hanya orang Minangkabau, tetapi juga orang di luar etnis itu, termasuk orang-orang dari mancanegara. Ada suatu tulisan yang pernah kita baca, katanya orang Minangkabau adalah pewaris terhormat terhadap adat budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya, yaitu Datuk Adu Manggonan dan Datuk Kepati Nasabatang, yang dikemas dalam filosofi adat pasang bicara Sarabasandi kita pula. Jika adat adalah perilaku, cara adalah agama, maka kita pula adalah Al-Quran. Makanya ketika itu dipahami, dipegang, dan dijunjung tinggi oleh semua orang Minang dalam bersikap dan berperilaku, maka insya Allah kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat akan diperoleh oleh semuanya. Mungkin itu Mbak. Ya, baik Bundo, di balik peran yang Bundo sebutkan tadi, ada permasalahan yang timbul nggak Bundo? Apalagi untuk perempuan yang memiliki peran ganda seperti itu. Iya, memang masalahnya ketika peran-peran itu tidak dipahami, tidak dipegang teguh, dan tidak diaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi memang kalau kita coba pahami tahapan implementasi atau aplikasi itu adalah tahu dulu, kemudian paham, baru dikerjakan. Sekarang bagaimana dia bisa mengerjakannya, bisa melaksanakan tahap itu? Dan itu ketika seorang perempuan tidak paham, apalagi tidak mau tahu. Ketika didengar di radio, kemudian dibaca di literatur, di koran dan majalah dan buku, kemudian juga diperhatikan melalui televisi, itu semua baru tahap pendidikan untuk tahu. Kapan kita menjadi paham? Ketika sisi-sisi yang kita tahu itu kita dalami lagi, sehingga memang bisa diaplikasikan di rumah. Kenapa dulu orang Minang bisa menghidupkan keluarganya dengan hanya bertani? Karena bertani di sawah itu tidak satu-satunya usaha dari ekonominya. Di samping bertani ada beternak, di samping beternak ayam, itik dan lain-lain, ada dia merawat ikan misalnya. Kemudian juga ada
memelihara sapi dan kerbau dan lain-lain. Sehingga ketika dia mau menyekolahkan anak dan sebagainya, dia tidak memakai cuti dari lembaga atau uang dari lembaga keuangan, tetapi dia cukup dengan apa yang dimilikinya. Kondisi sekarang kan terbalik. Ketika ada profesinya, kemudian dimanfaatkan untuk sebagai guru di lembaga keuangan, dananya bukan untuk produktif, tetapi untuk konsumtif. Akhirnya berdampak kepada kelangsungan kehidupan keluarganya. Kenapa? Anak butuh untuk pendidikan, butuh untuk segala macam. Nah, ketika peran itu tidak selektif diperankan, maka akhirnya memang ujung-ujungnya di muaranya itu ada persoalan-persoalan yang ditemui. Makanya anak-anak yang lari dari dunia yang senyatanya itu ketika berawal dari kehidupan keluarga yang belum diperankan oleh baik dalam keluarga bakti maupun dalam keluarga kaumnya. Jadi memang masalah-masalah itu ada. Iya. Itu mana? Oke. Bunda, ini ada curhatan seorang ibu nih Bunda. Ini dari Mama Angel. Saya punya anak perempuan Bu, tapi susah sekali untuk mengajarnya. Nilai sekolah palapeh makan. Di rumah tidak menolong saya sama sekali. Padahal saya sudah mengajarinya dan saya tidak pernah marah-marah, tapi tetap seperti itu. Harus bagaimana saya Bu? Oke. Silakan Bunda, ini dari Mama Angel. Mungkin nama Angel. Terima kasih Mama Angel. Iya. Jadi memang Mama Angel, ketika saya beli TV, ketika TV saya pun tidak bisa dipakai, kan saya serahkan kepada orang yang memperbatnya atau orang yang paham dengan kotak itu. Yeah. Nah, anak memang ibu yang melahirkan, tetapi anak itu adalah titipan Allah kepada rahim kita. Artinya anak itu adalah amanah Allah kepada kita. Ketika anak tidak mampu untuk kita arahkan, tentu kita curhat kepada yang punya anak itu. Siapa yang memiliki anak itu? Allah. Makanya ketika kita mencoba memahami dari beberapa literatur, mendengar dari beberapa pengajian agama, curhat kita kepada Allah. Kapan curhatnya? Setiap salat wajib boleh, setiap salat sunnah ada tahajud. Ya Allah, hamba reda kepada anak-anak-Mu ya Allah, tolong hidupmu kepada mereka ya Allah. Bimbing anak-anak hamba ya Allah untuk taat beribadah dan dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan yang Engkau gariskan ya. Kadang-kadang kita kan melihat anak itu adalah milik kita. Iya. Padahal anak itu bukan milik kita, karena Allah memberikan anak itu keutuhan diri juga. Nah, dalam anak itu mengalir darah kita dan kami. Nah, ketika anak itu adalah tautan antara suami dan kita, tentu perilakunya tidak akan sama persis dengan kita. Nah, ketika ada tautan itu malahan ketika ada dua orang suami istri, mungkin kita juga membawa darah dari keturunan kita. Nah, makanya ketika kondisi itu kita pahami, kita dan perlakuan itu terbangun memang dari barisan, dari darah yang mengalir. Tetapi dari beberapa yang kita pahami, lingkungan sangat dominan membantu anak kita. Makanya ketika Mama Indah menemukan yang begitu, curhat kepada Allah dan kemudian lakukanlah yang terbaik kepada anak.
sampaikan kepada anak dengan kasih sayang. Karena dalam adat kita doa tuna lampu itu hormat kepada yang tua, sayang kepada yang kecil, bayu sama gadang, kemudian tahu katu malereng yang sampai. Iya, barangkali memang Mama Angel perlu ekstra kerja ekstra nih Bunda ya. Mungkin seperti Bunda bilang tadi, pengaruh lingkungan, mungkin perlu penelusuran lingkungan seperti apa atau teman seperti apa yang dia punya, bukan begitu ya Bunda ya? Iya betul. Jadi memang ketika kemarin kita kan ada nonton TV, ada seorang salat ya, bagaimana dia menuntun anaknya, dia ikut dalam komunitas anaknya itu. Sehingga dia paling-paling ketika anaknya bergabung dengan komunitas dengan teman-temannya, dia mengantarkan dan dia walaupun tidak ikut bercengkrama, tapi dia melihat dalam apa yang dilakukan oleh komunitas anaknya. Jadi memang lingkungan anak itu sangat mempengaruhi. Iya betul. Jadi memang begitu makna dalam kehidupan ini memang kita, kalau kita buat makanan kesukaan kita misalnya rendang, mungkin kita bisa tahu dagingnya berapa, kelapanya berapa, kemudian bumbu-bumbunya berapa. Kita akan tahu bagaimana mengolahnya dan kita rasa apa yang dikatakan rendang. Tapi ketika kita membina anak, karena anak itu bukan di samping kita terus, bukan dalam gendongan kita terus, bukan di rumah terus. Nah, jadi ada yang paling di atas kita untuk selalu memimpin anak kita itu adalah Allah. Nah, sama dengan kita diawasi oleh dua malaikat, anak kita juga. Nah, jadi bagaimana nilai-nilai itu yang coba kita rangkum, dan nilai-nilai semuanya itu tidak jauh dari nilai-nilai yang ada dalam adat pasal di Sarah pasal di kitabnya. Nah, itu kembali ke falsafah ABS SBK ya Bunda. Iya. Oke. Ya Bunda, kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita, sudah jam 8 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 RI Jakarta. Bunda, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini di Suntian Nagari. Bunda, sehat terus ya Bunda ya. Terima kasih Mama. Iya. Terima kasih pendengar perempat ya. Selamat dari manapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian tadi sesi kedua untuk Suntian Nagari kita pada kesempatan pagi hari ini bersama Bunda Mayunita, Dr. Mayunita SH MSI. Di sesi pertama juga sudah ada Bunda Rosneli Bur tentang penguatan peran keluarga dalam pelestarian dan pengawasan nilai budaya Minangkabau. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Pro 4 RI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.